Kurang ajar tuh kepala sekolah. Belum tahu kali lu anak siapa? Emang kalau udah tahu bakal gimana, Pak? Ya sama aja sih, itu kan emang bukan rezeki lu. Elah, lakuin apa ya, Pak? Biar Peot diterima kerja di situ? Ya lakuin apa, Yot? Gua udah tobat, jangan suka mancing-mancing. Tobat. Di benaknya, Peot melamun jauh. Ia membayangkan dirinya berdiri di pos satpam Dekona School. Seragam PAS di badan, bukan kegedean, bukan lungsuran. Kancing utuh semua, gak ada yang maksa kerja lembur. Topinya miring dikit, bukan so gaya, tapi biar kelihatan punya pengalaman. Setiap murid lewat, Peot manggut pelan. Yang sopan dikasih senyum, yang lari-lari dikasih tatapan yang bikin langsung jalan pelan tanpa perlu diteriakin. Dalam imajinasinya, Peot berwibawa, Peot dihormati, Peot punya HT di tangan. Padahal isinya cuma siap, aman terkendali, warung depan buka. Dia bukan cuma jaga gerbang, dia jaga ketertiban, jaga masa depan, jaga mimpi kecilnya sendiri. Namun kenyataannya, pagi itu gerbang Dekona School masih sepi, sunyi, tenang. Bahkan burung pun kayak izin dulu sebelum lewat. Di depan gerbang berdiri seorang satpam baru. Seragamnya masih kaku, topinya masih kinclong, sepatunya mengkilap sampai sinar matahari mantul balik. Mukanya serius, tegap, berwibawa. Padahal keteknya udah banjir keringat. Dan satpam itu bukan Peot, itu Kona. Peot duduk agak jauh di bangku depan sekolah. Tangannya di lutut, matanya ke arah pos satpam. Imajinasi barusan langsung mati gaya. Peot senyum dikit, senyum orang yang pura-pura santai, padahal hatinya bilang, "Oh, jadi gini rasanya." Hari itu, Dot sama Robby nongkrong seperti biasa di kantin, ngopi, ngemil, dan seperti biasa, kepikiran hal-hal nggak penting tapi seru. Awalnya mereka niat jahilin satpam baru, iseng dikit, bercanda tipis. Tiba-tiba ada satpam lewat. Jalannya sok tegap, kayak abis nonton tutorial. Cara jalan satpam supaya dikira punya jabatan. Dot melirik, Robby melirik. Satpam itu nengok. Kona. Dot langsung diem. Robby keselak kopi. Batuknya panjang sampai dikira asma kambuh. Pantesan cepet masuk. Dot senyum. Tapi senyumnya bukan senyum senang. Itu senyum orang kesel, tapi ingat hidup masih butuh aman. Dot kesel. Bukan sama Kona, sama sistem. Sistem yang bikin orang siap kerja kalah sama orang yang siap kenal. Robby nyeletuk pelan. Kalau ribut, nanti Lisa kena imbas. Dot ngangguk. Kalau diam, Peot terus yang kalah. Mereka mikir lama, sampai kopinya tinggal ampas. Akhirnya Dot nyeletuk. Kita kerjain halus aja. Robby nanya, pakai siapa? Dot nengok ke arah lapangan. Kino dan Peto lagi main. Lari-lari, ketawa nggak jelas. Dua anak polos. Tapi kalau disuruh serius, bisa bikin suasana ribut tanpa sadar. Sore itu, Kona lagi jaga. Kupingnya nangkep obrolan anak-anak. Peot tuh sebenarnya udah diterima. Iya, tapi batal gara-gara orang dalam. Kona diem. Tangannya refleks megang topi. Seragam yang sekarang dia pakai tiba-tiba terasa berat. Malamnya, Kona nggak bisa tidur. Kepikiran Peot, kepikiran bangku depan sekolah, kepikiran senyum kecil yang sering dipaksain. Dalam hatinya muncul pertanyaan, ini kerjaan gue atau kerjaan yang ketukar? Besoknya, Kona nemuin Pak Indra. Nggak marah, nggak mewek, cuma jujur. Pak,
Sebenarnya ada orang yang lebih pantas berdiri di pos itu. Pak Indra diem, lama, kayak lagi nimbang antara aturan dan nurani. Beberapa hari kemudian, Peot dipanggil ke sekolah. Di jalan dia mikir, waduh, apaan lagi ini? Pas sampai, di meja ada satu set seragam satpam. Masih rapi, masih wangi. Kona berdiri di sampingnya. Satu kalimat keluar, tenang, nusuk. Ini harusnya dari awal punya lu. Peot bengong, lama, terus senyum. Bukan senyum senang doang, tapi senyum lega. Senyum orang yang akhirnya nggak cuma kuat di imajinasi. Pagi itu, Peot berdiri di pos satpam. Beneran, kerja pagi, pulang sore. Punya seragam, punya tujuan. Dan kali ini, dia nggak lagi melamun jadi siapa-siapa. Karena yang dulu cuma ada di benaknya, sekarang berdiri nyata di depan gerbang Dekona School.